Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabatku, apa kabar? Mudah-mudahan kalian masih tetap dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu masih diberikan kesehatan, kelancaran, panjang umur, berkah dan barokah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabatku, apabila kalian mendapat musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian jangan putus asa, tetap berdoa, ikhtiar, dan mencari obat untuk penyembuhan keluarga. Oke? Ingat pesan dari kakak, jangan putus asa, tetaplah berdoa, ikhtiar, supaya keluarga kita sehat kembali, baik itu orang tua, saudara, tetangga, tetap mencari obat untuk kesembuhan. Oke? Sahabat-sahabatku, sebaliknya, kalian yang masih sehat, masih kuat, tetap untuk bekerja mencari nafkah demi keluarga, karena keluarga mendoakan kalian, terutama anak dan istri, ataupun khususnya orang tua mendoakan kalian supaya kalian sehat walafiat. Begitu. Kali ini kakak berada di suatu tempat, yang mana tempat ini banyak dibicarakan oleh masyarakat setempat, karena tempat ini berdekatan dengan penduduk. Di sini, di tempat ini ada suatu kejadian yang tak terduga. Salah satu yaitu tukang ojek, tukang narik penumpang pakai sepeda motor. Menurut warga saya barusan bertanya kepada warga di sini, 3 orang naik motor. Nah, di sini kejadiannya, dan 3 orang itu yang pulang jadi dua orang. Kenapa bisa berdua orang? Yang satunya kemana? Nah, itulah tanda tanya. Ketika itu, besoknya, paginya, masyarakat menemukan mayat di pinggir jalan di bawah pohon bambu. Nah, disinilah tempat pembunuhan. Oke, kita akan menelusuri tempat kejadian, yaitu di bawah lorong jembatan yang cukup angker di sini. Oke, untuk para kameramen dipersilakan ke sini. Silakan. Di sini jangan diambil, jangan di sini. Sini, ayo cepat sini. Untuk jaga-jaga ya. Untuk jaga-jaga supaya makhluk yang di sini tidak mengganggu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kursi baca 3 kali. Baca 3 kali ayat kursi. Oke. Pemirsa, jangan coba-coba adegan seperti ini, karena kalau kalian tidak mempunyai kemampuan, oke? Ini hanya sekedar untuk
menjaga supaya pulang dari syuting di sini aman begitu dan tidak ada yang mengikuti. Oke, dan tetap kita menghargai tempat di sini ya. Oke, supaya kita aman dan selamat. Kembali ke kamera. Oke, sahabat-sahabatku, kita akan menelusuri ke depan di mana tempat kejadian. Oke. Oke, sahabat-sahabatku yang terhormat, penonton yang setia, jangan lupa supaya channel kami lebih berkembang dan lebih semangat untuk menelusuri tempat-tempat yang bersejarah. Oke, yaitu kalian harus mendukung sepenuhnya channel kami, yaitu channel Sejarahnya Orang Tua. Klik, komen, subscribe. Oke, kami tunggu dukungannya. Yuk kita akan mulai ke tempatnya. Oke. Sudah? On kamera? Oke. Assalamualaikum ya sahibul goib. Saya sekarang di sini untuk menelusuri tempat-tempat bersejarah. Tidak mengganggu saya. Maaf. Oke, sahabat-sahabatku, inilah tempat kejadian pada waktu tahun 2000. Di sini ada pembunuhan dan masyarakat di sini sering melihat setelah kejadian pembunuhan itu. Di sini masyarakat pernah melihat suatu sosok kakek-kakek berambut panjang sampai ke tanah. Begitu, mungkin di sini penunggunya. Gitu. Oke, kita melihat ke bawah jembatan. Assalamualaikum ya sahibul goib. Assalamualaikum. Sahabat-sahabatku, ini tempat kejadiannya cukup angker dan cukup sangat menyeramkan apabila di sore hari ataupun menjelang maghrib dan tengah malam. Di sini benar-benar angker dan banyak suara-suara yang begitu historis. Ada yang ketawa, ada juga yang merintih kesakitan, ada juga yang minta tolong. Dan ada juga wanita sering melambaikan tangan di pinggir jalan di jembatan ini. Bisa kita lihat lokasi jembatan. Oke, di samping. Oke, bisa kita lihat, di sekitar daerah ini. Oke, cukup lumayan angker apabila di menjelang maghrib dan tengah malam. Masyarakat
dipastikan karena setelah kejadian pembunuhan itu pada waktu tahun 2000 begitu. Warga setempat di sini tidak berani untuk datang ke sini karena saking angker-angkernya. Jadi sering di sini kalau kendaraan sering di klaksonnya itu ditekan, yaitu artinya menghargai yang ada di sini gitu. Oke, bisa kita lihat itu apa. Bisa kita lihat di sekitar lorong jembatan ini, yaitu di sini namanya jembatan Kikik. Kenapa bisa disebut jembatan Kikik? Karena sering terjadi yaitu ada yang ketawa gitu. Lain ada yang ketawa, ada juga yang minta tolong, ada juga ada yang merintih kesakitan gitu. Ini menurut warga. Barusan saya warga melewat, saya tanya, begitu ceritanya. Katanya di sini kejadiannya dan mayatnya diketemukan di sana. Gitu. Nanti kita akan melihat tempat kejadian ataupun tergeletaknya mayat. Oke. Bisa di sini coba. Bisa kita lihat ke atas kolong jembatan ini. Coba ke atas terus. Ya. Jadi seperti itu lokasi di mana jembatan ini. Keadaannya seperti ini. Gitu. Kita lihat lorongnya, batunya yang seperti ini. Jadi ini kalau misalkan orang yang datang ke sini untuk main-main, jangan harap dan jangan main-main ke sini tanpa sepengetahuan yang ada di sini. Begitu. Intinya kalian datang ke sini harus menghargai tempat ini dan tetap berdoa untuk keselamatan kalian. Begitu juga saya di sini. Karena di sini angker, begitu. Saya datang ke sini tidak mengganggu, hanya untuk menelusuri dan menjelaskan bahwa di sini ada suatu kejadian, gitu. Sebentar saya off dulu ya, saya mau istirahat. Saya mau bincang-bincang dengan masyarakat. Nanti kita on lagi. Oke, kita matikan dulu kameranya. Masih tetap di channel Sejarahnya Orang Tua. Sahabat-sahabatku, penonton yang setia, jangan di skip ya, tonton terus sampai selesai. Karena kakak di sini menerangkan suatu sejarah, yaitu pada tahun 2000 ada suatu kejanggalan ataupun kejadian yang sangat tragis, yaitu tadi Bang ojek bertiga ternyata pulangnya jadi berdua. Kemana yang satu lagi? Nah itu yang jadi pertanyaan. Ternyata di sini ada suatu pembunuhan dan mayatnya sudah diketemukan oleh masyarakat. Gitu. Tadi saya waktu syuting tadi di situ wajah saya agak gelap ya. Nah di sini terang kan, jelas cahayanya bagus. Oke, kita akan menelusuri ke depan. Oke,
banyak dibicarakan oleh masyarakat. Ini adalah namanya jembatan Kikik. Kenapa bisa disebut jembatan Kikik? Karena ada suatu kejadian yang orang melewati sering diketawakan. Begitu. Selain diketawakan, ada juga yang menangis, ada juga yang minta tolong, ada juga yang melambaikan tangan, perempuan. Gitu. Oke, ini. Oke, sahabatku, ini adalah air, sumber mata air dari pegunungan. Kalau kita yakin dan percaya, minum mentah air ini dijamin tidak akan sakit. Karena asalkan kita yakin dan percaya, yang diminum air mentah seperti ini tetap kita sehat walafiat. Oke? Nanti kakak sendiri akan minum air ini. Dijamin Allah Subhanahu wa taala akan menyembuhkan segala macam penyakit asalkan kita percaya. Gitu. Yang penting kelihatannya bersih, bening, tidak ada sesuatu yang keruh-keruh begitu. Karena ini mata air dari pegunungan asli begitu. Yang posisinya ada di Kabupaten Bandung Barat ini. Gitu. Iya di sana. Oke, sahabat-sahabatku, penonton yang setia, tonton terus channel Sejarahnya Orang Tua. Karena kami di sini hanya untuk menerangkan sejarah-sejarah pada zaman kolonial Belanda. Begitu. Supaya kalian yang belum tahu sejarah, inilah sejarah-sejarah pada zaman peperangan, yaitu pada zaman Burka, Jepang, dan Belanda gitu. Oke, nanti kakak akan minum air mentah di sini biar kalian tahu begitu bahwa air di sini benar-benar air pegunungan asli. Oke, bisa kita lihat kakak akan minum air di sini. Posisi di mana ya? Kameramen di mana kira-kira yang bisa diminum? Boleh di sini ya? Boleh. Oke. Kakak akan memperagakan minum air ini karena dijamin air ini minum ini asli dari pegunungan. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sahabat-sahabatku, asalkan kita yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa suatu penyakit akan sembuh berbagai macam pengobatan, begitu. Baik mulai dari pengobatan ataupun akupuntur bisa mengobati segala penyakit. Baik itu secara barang ataupun air seperti ini. Oke? Kita atau kakak akan minum air secara langsung. Air mentah itu maksudnya. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Begitu pemirsa ya, penonton yang setia, air ini benar-benar dingin, sangat dingin, karena air asli dari pegunungan mengandung vitamin ataupun mengandung
bisa menyembuhkan segala penyakit. Gitu. Oke, baik yang tidak percaya ataupun kurang percaya, jangan coba-coba untuk melakukan yang seperti tadi. Begitu. Oke, sahabat-sahabatku, mungkin kita jam setengah 12 kita akan menelusuri kembali lagi, oke, ke tempat di mana kejadian orang dibunuh, gitu. Oke, ikuti terus channel Sejarahnya Orang Tua. Oke, sahabat-sahabatku, jadi kalian penonton yang setia, perhatikan dan harus kalian jadi inspirasi, karena suatu tempat benar-benar bersejarah. Begitu. Oke, sahabatku, boleh disilakan diekspor, dilihat situasi dan kondisi di bawah kolong jembatan Kikik. Begitu. Oke, kita maju ke depan terus. Gimana? Cahaya kan bagus? Ada cahayanya bagus? Oke, bagus. Kita mendukung di sini. Oke, sahabat-sahabatku, seandainya kalian kalau datang ke sini pakai kendaraan ataupun berjalan kaki, harap bisa menghargai tempat-tempat yang dianggapnya itu bersejarah ataupun tempat-tempat yang angker. Begitu. Kita wajib menghargai. Begitu. Oke. Dan kalian jangan coba-coba untuk mengeluarkan bahasa-bahasa yang tidak sopan. Begitu. Tetap gunakan kesopanan di setiap lokasi yang dianggapnya bersejarah ataupun yang dianggapnya angker. Begitu. Seperti keadaan di sini. Banyak saksi dan warga pun berbicara soal tempat ini, karena tempat ini mengandung bersejarah. Begitu. Oke, sahabat-sahabatku, nanti kita akan on lagi di atas jembatan ini. Untuk sekarang kita off dulu. Sahabat-sahabatku, barusan sudah dijelaskan tempat-tempat yang dianggapnya angker karena warga masyarakat di sini banyak dibicarakan tempat ini, yaitu tempat lorong jembatan Kikik. Begitu. Karena banyak orang yang dibicarakan tentang jembatan itu, kenapa bisa disebut jembatan Kikik? Karena jembatan itu di kala maghrib sering terdengar suara ketawa. Ada juga yang menangis, ada juga yang minta tolong, ada juga yang melambaikan tangan sesosok perempuan. Begitu. Oke. Mungkin perjumpaan kita diakhiri sampai di sini dulu. Insya Allah besok kita ketemu lagi di tempat yang berbeda, di tempat yang bersejarah. Sahabat-sahabatku, hargai, taati, dan dirawat, karena sejarah berawal dari orang tua. Karena orang tua memiliki sejarah. Tidak ada sejarah, maka orang tua tidak ada. Sebaliknya,
ada orang tua, sejarah pun ada. Untuk itu, hari ini kakak akan mundur pamit dari hadapan pemirsa. Terima kasih atas gabungnya, terima kasih atas subscribe-nya di channel Sejarahnya Orang Tua. Oke, untuk itu kakak bersama teman-teman berempat bersama kakak akan mundur pamit dari hadapan pemirsa. Terima kasih. Kita panggil teman-teman kakak untuk pamitan kepada kalian semua. Oke, kami berempat terima kasih atas nontonnya channel Sejarahnya Orang Tua. Terima kasih atas gabungnya. Kami berempat pamit mundur diri dari hadapan pemirsa. Terima kasih semuanya. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.